Presiden Prabowo Subianto copot Tito Karnavian dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri, atau rakyat Aceh menuntut merdeka. Inilah tuntutan dari seluruh rakyat Aceh. Jadi Presiden Prabowo Subianto dituntut oleh seluruh rakyat Aceh agar segera mencopot Tito Karnavian dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri. Jika tidak, maka seluruh rakyat Aceh akan menuntut merdeka. Inilah yang menjadikan sesuatu yang sebenarnya gampang, tetapi jangan dibuat sulit. Ya, kami menyarankan copot saja Tito Karnavian yang telah membuat ulah telah melawan undang-undang. Menurut Yusuf Kala bahwa 4 pulau milik Aceh itu telah dibuat berdasarkan undang-undang. Tapi tiba-tiba ada surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Nah, menurut Yusuf Kala, surat keputusan Menteri Dalam Negeri ini tidak bisa melangkai undang-undang, sehingga jelas bahwa Tito Karnavian itu telah melanggar undang-undang dan telah melukai hatinya seluruh rakyat Aceh. Seluruh rakyat Aceh ini mulai dari petani, pedagang, nelayan, guru-guru, pelajar, mahasiswa, bahkan anggota DPR, anggota dewan-dewannya, pejabatnya, para ulamanya, para santrinya, hampir seluruhnya, seluruh rakyat Aceh itu merasa sakit hati karena merasa bahwa 4 pulau itu menjadi harga diri. Jadi 4 pulau itulah harga diri rakyat Aceh. Jika rakyat Aceh membiarkan 4 pulau itu miliknya Sumatera Utara, ini harga diri mereka terinjak-injak. Oleh sebab itulah kami sebagai salah satu rakyat Indonesia sangat menginginkan agar Presiden Prabowo Subianto berani segera mencopot Tito Karnavian dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri. Jika tidak, maka Masya Allah bahaya. Bahaya mengapa? Karena kan baru hampir 20 tahun kesepakatan Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 antara pemerintah Republik Indonesia dengan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, yaitu GAM. Nah, 15 Agustus tahun 2005, sekarang ini kan belum Agustus. Nanti 15 Agustus tahun 2025 itu baru genap 20 tahun. Sampai saat ini belum genap 20 tahun. Tetapi setelah hampir 20 tahun itu, ya telah berlalu perdamaian yang terjadi antara Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dengan GAM. Ya, saat ini kembali terusik oleh kehadiran surat keputusan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang menetapkan 4 pulau milik Provinsi Aceh, yakni Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipah, dan Pulau Panjang masuk ke wilayah Sumatera Utara. Pertanyaannya, apa maksudnya sebenarnya? Apa maksudnya sebenarnya Mendagri melakukan hal seperti itu? Jadi apa maksudnya nih? Kan 4 pulau itu sudah disinyalir memang ada ya perselisihan. Tetapi mengapa setelah menantu Jokowi menjadi gubernur Sumatera Utara, jadi setelah menantu Jokowi ini, ya Bobi Nasution, menantu Jokowi, menjadi gubernur Sumatera Utara, lalu mengapa tiba-tiba Mendagri, Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan surat keputusan bahwa 4 pulau yang miliknya Provinsi Aceh itu dipindahkan, dialihfungsikan menjadi miliknya wilayah Sumatera Utara? Apakah hanya alasan sampah? Kata Tito Karnavian itu kan ada pengelolaan sampah, atau memang ada alasan-alasan lain yang tersembunyi? Inilah seluruh rakyat Indonesia sudah mulai cerdas. Maka jangan disalahkan kalau ada yang mengatakan 4 pulau itu adalah sebagai kado dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Jokowi. Kado terindah
menantunya Jokowi dikirimi 4 pulau miliknya Provinsi Aceh. Kemudian menantu Jokowi Bobi Nasution nggak terima. Kalau memang kado kenapa nggak dikirim ke Solo saja? Ini kan jawaban yang gembleng namanya. Jawaban yang gemblung. Lah namanya 4 pulau masa dikirim ke Pulau Jawa ke Solo. Yang namanya hadiah 4 pulau itu kan hadiah sebagai tanda jasa. Tanda jasa memiliki 4 pulau. Emangnya pulau bisa dipindah, dilempar gitu? Kalau memang pulau itu bisa hadiahnya bisa dilempar, enggak, pulaunya itu dijegol saja langsung dimasukkan ke dalam karung. Ini kan jawaban-jawaban gemblung. Yang namanya hadiah itu tidak seperti barang kecil yang harus dikirim seperti uang ditransfer. Jadi seluruh rakyat itu sudah bisa berpikirlah. Mengapa ketika menantunya Jokowi menjadi gubernur Sumatera Utara 4 pulau itu langsung diberikan surat oleh Kemendagri. Jadi ini nggak usahlah dipikir yang macam-macam. Hanya orang-orang yang licik, orang-orang yang memang sangat licik, sangat dolim, sangat tamak, rakus, serakah, yang selalu mencari-cari alasan. Cobalah kita renungkan bahwa pemerintahan Jokowi ini nggak lepas dari konflik, mulai dari Ijazah sampai sekarang belum selesai. Mengapa konflik berpanjangan? Berarti memang ada kesalahan, ada kedoliman yang selama ini berusaha ditutup-tutupi. Kalau orang itu bersih, Masya Allah akan bahagia di akhirnya. Tetapi kalau orang itu pembohong, pendusta, di akhirnya tidak akan bahagia. Jadi ingat akhir kita. Masalah ijazah belum selesai. Sekarang ada tuntutan Gibran Raka Buming Raka dimakzulkan. Nah sekarang muncul lagi tentang olahnya Menteri Dalam Negeri anak buah Jokowi ini yang sekarang tetap menduduki Menteri Dalam Negeri dalam kabinet Prabowo, membuat ulah 4 pulau miliknya Provinsi Aceh, dikeluarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri bisa menjadi miliknya wilayah Sumatera Utara hanya gara-gara Gubernur Sumatera Utara adalah menantunya Jokowi. Jadi gak usahlah pikir panjang-panjang. Ya itu saja pikiran rakyat kecil gampang. Ya menjadi Gubernur Sumatera Utara itu kan menantunya Jokowi. Dan Tito Karnavian itu kan merasa utang budi kepada Jokowi. Maka Tito Karnavian akan membuat jasa yang besar untuk Jokowi dengan cara menghadiahkan 4 pulau itu untuk menantu Jokowi. Karena menantu Jokowi telah merawat anaknya Jokowi. Jadi rentetannya gampang. Oleh sebab itulah mari kita berusaha berbuat adil, jujur dan bijaksana agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab.